Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi prinsip-prinsip akidah Islam. Akidah Islam itu mempunyai prinsip-prinsip kekhususan yang menjadi pijakannya, yakni yang pertama, akidah Islam itu dibangun atas pertimbangan akal. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan akal, maka wajib bagi kita mengimani segala hal yang diberitakan Al-Quran kepada kita. Sama saja apakah diberitakan itu dapat dijangkau oleh akal ataupun dapat dijangkau oleh panca indera kita. Contoh tentang proses janin dalam rahim manusia. Banyak sekali para ahli yang meneliti ini bahwa proses janin dalam rahim manusia itu sama dengan yang diberitakan oleh Al-Quran. Dalam proses ini, akal pun dan ilmu pengetahuan bisa menerimanya, atau berupa perkara-perkara gaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh akal dan panca indera kita. Apa contohnya, Nanda? Seperti hari akhir, malaikat, dan perkara-perkara gaib yang lainnya. Nah, jadi itulah yang pertama mengenai prinsip kekhususan yang menjadi pijakan akidah Islam yang berkaitan dengan akal. Yang kedua, prinsip pijakannya adalah akidah Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Beragama merupakan hal yang fitrah bagi diri manusia. Perwujudan dari naluri beragama ini adalah kenyataan bahwa dirinya manusia penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan kekurangan-kekurangan, dan serba membutuhkan hal-hal yang bisa membuat mereka menguatkan keyakinannya. Anda semuanya, kemudian akidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama yang ada pada diri manusia dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya pencipta yang maha kuasa. Yang ketiga, akidah Islam itu komprehensif, menyeluruh. Akidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan, dan menetapkan bahwa semuanya itu adalah makhluk. Akidah Islam juga menetapkan bahwa kehidupan di dunia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan setelah kehidupan dunia ada hari kiamat. Akidah Islam juga menetapkan bahwa hubungan antara kehidupan dunia ini dengan apa yang ada sebelum dunia adalah keterkaitan manusia dengan perintah
dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Sedangkan hubungan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan sesudahnya adalah perhitungan surga dan neraka. Apakah dia masuk surga atau dia masuk ke neraka, tergantung dengan apa yang telah dia lakukan di dunia. Seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 50. Dan berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya, Ananda semuanya, ayat ini menjelaskan bahwa peringatan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih berupa janji-janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah berjanji, banyak Allah memberi ancaman kepada manusia. Anda semuanya, sekarang kita lihat peranan akidah Islam dalam kehidupan manusia. Yang pertama, akidah Islam telah memuaskan akal dan ketenangan para jiwa manusia. Sebab akidah Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang memuaskan dan sahih. Yang kedua, akidah Islam telah memunculkan keteguhan dan keberanian hati pada diri muslim. Karena diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah mati seseorang sampai ditetapkan ajalnya, rezekinya, dan apa yang telah ditakdirkan untuk dirinya. Yang ketiga, akidah Islam akan membentuk ketakwaan kepada diri seseorang setelah seseorang muslim telah menyadari hubungannya dengan Allah, bahwa Allah akan menghisap segala perbuatan di hari kiamat nanti. Maka dia akan menghindarkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena dia menyadari hukum sebab akibat pasti akan berlaku. Anak-anak semuanya, landasan dari akidah Islam yang intinya yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah dan nabinya, iman kepada hari akhir dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada ruang lingkup akidah Islam. Menurut Hasan Al-Banna ini lahir loh Ananda di Mesir pada tahun 1906 dan wafat 43 tahun kemudian. Pria itu dikenal sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin. Menurutnya, ruang lingkup pembahasan akidah adalah meliputi ilahiyah, nubuah, ruhulniyah, dan sam'iyah. Sekarang kita lihat ya, Nanda. Yang pertama itu ilahiyah. Ilahiyah itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Apa contohnya? Seperti wujud, nama, sifatnya, perbuatannya. Segala yang berhubungan dengan ilahiyah
Seperti wujud contohnya. Bagaimana kita mengetahui wujud Allah? Nah, ini pembahasannya ilahiyah. Jawabannya adalah ketika kita melihat matahari, bulan, bintang, dan planet-planet bergerak secara teratur, malam dan siang berganti dengan keteraturan yang amat detail, tidak ada pernah berganti, tertukar. Di sanalah timbul pemikiran kita. Mungkinkah mereka itu bergerak sendiri? Tidak diragukan lagi bahwa semuanya telah diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak ada, jika Allah ini tidak ada semuanya, kita memohon ampunlah kepadanya. Mustahil matahari, bulan, bintang, planet, siang dan malam menjadi ada dan bertahan dengan pergerakannya yang amat teratur. Dengan demikian, tidak akan ada makhluk yang sangat tergantung dengan mereka semua. Dengan peristiwa-peristiwa ini, kita bisa mengolah akal kita, ternyata Allah memang ada. Tapi jangan tanyakan seperti apa sih Allah, wujudnya seperti apa. Hati-hati, kalau kita sudah menanyakan bentuk fisik dari Allah, itu akan menimbulkan kemurtadan, akan menimbulkan keluar kita dari agama Islam, dan akhirnya nanti kita menjadi syirik. Nah, kemudian nama-namanya yang kita ketahui itu ada 99 nama. Yang sebenarnya tahu ya dia Allah, Allahu alam. Seberapa banyak nama Allah? Kemudian sifatnya yang kita pahami dan kita pelajari, sifatnya itu cuma 20. Dan juga perbuatan-perbuatan Allah, dialah yang tahu. Anda semuanya. Nah, yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mujizat dan karamah. Yang ketiga adalah ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, roh, surga, neraka. Itu termasuk pembahasan yang metafisik. Yang keempat adalah ruh. Yang keempat adalah sam'iyah. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'inya. Maksudnya adalah melalui dalil-dalil yang diberikan kepada kita, nakli dan akli. Apa bentuk pembahasannya? Seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda kiamat, termasuk juga tadi surga dan neraka dan lain-lainnya. Anda semuanya, sekarang kita lihat menurut Syekh Sabiq. Syekh Sabiq ini dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama Al-Azhar. Karangan beliau yang terkenal itu adalah fikih sunnah. Menurutnya, dalam kitab ilmu tauhid membahas ruang lingkup akidah Islam tersusun dalam 6 perkara ma'rifat. Ma'rifat maksud di sini adalah mengenal Allah.
Yang pertama, ruang lingkup menurut dia adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, bukti-bukti wujud atau adanya serta sifat agungnya. Ini termasuk pada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifat dengan alam yang dibalik alam semesta ini yang tidak terlihat, serta kekuatan-kekuatan kebaikan yang terkandung di dalamnya, yakni yang berbentuk malaikat, juga kekuatan-kekuatan jahat seperti iblis sekalian para tentaranya, dari segala golongan setan, serta apa yang ada di alam lain lagi seperti jin dan roh. Nah, ini termasuk pada ma'rifat dengan alam yang dibalik alam semesta ini yang tidak terlihat. Yang ketiga, ma'rifat dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan olehnya kepada para rasul. Kepentingannya adalah bisa sebagai panduan batasan mana yang hak dan mana yang batil, yang baik dan mana yang jelek, yang halal dan mana yang haram. Sesungguhnya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada nabinya. Yang kita ketahui itu ada 4 macam kitab. Yang terakhir adalah Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, ma'rifat dengan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih olehnya untuk menjadi pembimbing ke arah petunjuk serta pemimpin seluruh umat. Gunanya adalah untuk menuju kepada yang hak. Yang kelima, ma'rifat terhadap hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, seperti kebangkitan dari kubur, memperoleh balasan atau siksa, surga atau neraka. Beriman pada hari akhir setiap mukmin itu wajib, tetapi kapan terjadinya tidak ada orang yang tahu, walaupun malaikat Jibril sekalipun. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, anak-anak semuanya, ma'rifat terhadap takdir, qada dan qadar. Yang di atas landasan itulah perjalanan peraturan segala yang ada di alam semesta ini, baik dalam penciptaan maupun dalam cara mengaturnya. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Anak-anak semuanya, untuk pembahasan ini, prinsip-prinsip akidah Islam yang didasari dari materi esensial akidah akhlak. Setelah ini, dalam video selanjutnya kita akan memaparkan tentang akidah Islam pada masa Rasulullah SAW. Semoga anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.